Hai Style Lovers, nama saya Alfat dan saya merupakan coach di Level. Untuk backgroundnya sendiri, saya merupakan profesional MMA fighter yang juga memiliki sertifikasi untuk Sport Nutrition Advisor dan juga personal trainer yang berasal dari APKI dan Clean Health Australia. Untuk kesibukan saya mengajar di Level, saya juga mengelola aplikasi bernama Vita bersama Telkomsel, dan juga yang terakhir, saya memiliki bisnis online coaching. Artian dari skinny fat sendiri adalah ketika seseorang tersebut memiliki berat badan yang normal, tetapi memiliki komposisi fat yang tinggi dan otot yang rendah. Nah, kalian bisa mencoba menimbangnya melalui timbangan DEXA scan kalau memungkinkan. Di sana kita bisa melihat komposisi tubuh kita dari segi lemak, dari segi tulang sampai ke ototnya. Nah, di situ kalian bisa lihat tuh, oh persentase lemak saya ini lebih tinggi daripada ototnya. Nah, tapi kalau kalian tidak memiliki akses tersebut, kalian bisa melihat secara visual. Jadi secara visual kalian ngelihat kok lingkar perut saya ini lebih besar dan tidak proporsional kelihatannya. Nah, salah satu indikasi lainnya juga bagian tubuh tertentu itu nggak kenceng rasanya. Oke. Penyebabnya itu sebenarnya bermacam-macam, tapi yang paling garis besarnya itu ada dua. Yang pertama adalah sedentary lifestyle. Nah, kita tahu zaman sekarang kita itu banyak diberi kemudahan, yang artinya kita jadi kurang bergerak. Nah, karena kurang bergerak itu, kita mengalami penyusutan otot. Nah, yang kedua, kita karena kurang bergerak, kita makannya berlebihan, jadi terjadi surplus kalori, yang menyebabkan fat kita menjadi lebih tinggi daripada otot kita. Nah, kita tahu banyak promo atau kita sering makan di luar. Nah, sebenarnya kita harus membedakan hal tersebut karena banyak hidden kalori yang tersimpan ketika kita membeli makanan dari luar daripada kita makan di rumah. Contohnya seperti kita masak telur antara di rumah sama di restoran. Nah, kalau masak telur di rumah, kita cenderung kita bisa nakar tuh antara gula, garam, atau penyedap lainnya. Tapi kalau di restoran, karena mindset dari restoran itu adalah membuat makanan seenak-enaknya, cenderung bumbu masaknya itu berlebihan. Nah, di situ yang perlu kita perhatikan. Nah, dari situ akumulasi dari penyebab sedentary lifestyle dan surplus kalori menyebabkan kita penyusutan otot dan peningkatan fat yang tidak diinginkan. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Nah, kebanyakan yang kita tahu nih, banyak yang saya lihat informasi di luar, kalau mereka bilang kayak 70% di nutrisi dan 30% di latihan. Itu sebenarnya salah, kita harus fokus di 50-50, jadi 50% di nutrisi dan 50% di latihannya. Nah, tapi yang membedakan di sini adalah tingkat seseorang stres. Jadi yang membedakan dari kita semua adalah tingkat stres kita masing-masing. Nah, di sini saya membagi menjadi dua kategori. Nah, yang pertama adalah yang teman-teman Style Lovers tingkat stresnya low sampai medium. Untuk teman-teman Style Lovers yang memiliki tingkat stres low sampai medium, kalian bisa melakukan dua langkah sekaligus dalam satu waktu. Jadi kalian bisa fokus ke nutrisi dan olahraga. Nah, untuk nutrisinya, kalian bisa fokus dengan menambah jumlah protein harian kalian dalam sehari. Jadi secara teknisnya menambahkan jumlah protein 2 gram per kilo berat badan. Tapi secara prakteknya, kalian bisa memulai dengan menambahkan jumlah protein makanan dalam setiap porsi kalian makan. Contohnya kayak pagi-pagi kalian tambah telurnya, kalau mungkin kalian lebih suka nabati, kalian bisa tambahkan tempe atau tahu. Nah, di siang juga sama, kalian tambahkan porsi ayam atau daging yang menjadi makanan favorit kalian. Dengan catatan, makanannya harus low processed food. Nah, yang kedua, kalian harus mulai berlatih beban. Berlatih beban ini tujuannya untuk meningkatkan massa otot kalian. Nah, latihan beban tersendiri itu 2-3 kali seminggu, tergantung jadwal kalian ya. Nah, itu untuk yang tingkat stresnya low sampai medium. Yang kedua, kita membaginya menjadi orang teman-teman Style Lovers yang tingkat stresnya tinggi. Jadi kalian bisa fokus dulu di olahraga karena kita tahu karena kita stres, jangan membebani pikiran kalian terlalu berat. Jadi udah stres pikiran, kita tambah lagi dengan stres secara fisik.
Jadi untuk awal ini, 1 bulan pertama, kalian bisa fokus di olahraga dulu. Nah, setelah kalian konsisten selama 2 atau 3 kali seminggu berolahraga, kalian bisa fokus di bulan kedua untuk memaksimalkan nutrisinya. Nah, sama seperti yang tadi, dari nutrisi kita fokus di penambahan jumlah protein 2 gram per kilo berat badan, atau penambahan jumlah porsi daging atau daging merah, ayam, atau telur dalam setiap porsi kalian makan. Nah, itu merupakan langkahnya. Jadi yang paling penting setelah kita melaksanakan 2 langkah tersebut, yaitu adalah memonitor tubuh kalian. Nah, memonitor tubuh kalian itu tidak hanya melalui timbangan, karena orang-orang yang skinny fat cenderung beratnya itu hanya akan turun paling nggak sekilo atau kenaikannya sekilo dalam 1 bulan, jadi tidak akan signifikan. Tapi yang akan menjadi signifikan adalah lingkar perut kalian, lingkar paha, sama lingkar lengan. Jadi kalian harus memonitor tubuh kalian secara mingguan dan secara bulanan. Sebelum kita menjelaskan tentang jenis suplemen yang kalian bisa konsumsi, kita harus paham dulu tentang pengertian dari suplemen itu tersendiri. Suplemen adalah makanan tambahan. Nah, jadi kalau kalian dalam kesehariannya nutrisi dari makanan yang kalian konsumsi itu sudah cukup, maka suplemen tidak terlalu penting lagi. Tapi kalau nutrisi yang kalian konsumsi kurang, maka suplemen bisa kalian consider untuk dikonsumsi. Nah, tapi di balik itu semua, yang paling penting adalah cara kalian memilih jenis makanan. Nah, di sini kita dibagi menjadi 2, yaitu makanan yang memiliki proses yang tinggi dan yang rendah. Nah, sebisa mungkin kita mengkonsumsi makanan yang rendah dalam proses pengelolaannya. Nah, saya mengambil satu contoh, yaitu adalah pisang. Produk makanan pisang seperti smoothies itu merupakan produk yang rendah proses. Karena jadi istilahnya kita buat jus, tinggal kita gabung dengan buah-buah yang lain dan kita minum. Jadi prosesnya cepat. Nah, makanan seperti itu memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Nah, makanan yang memiliki proses yang tinggi itu seperti keripik pisang. Jadi istilahnya dari kita potong, kita goreng dulu, baru dipotong dan dimasukin ke kemasan, itu prosesnya sangat panjang. Nah, karena panjangnya proses pembuatan tersebut, nilai nutrisi yang terkandung juga semakin turun kualitasnya. Nah, itu yang kalian harus bisa consider antara makan yang memiliki proses yang rendah. Nah, hal yang ketiga, yaitu ketika kalian merasa, oke, ini protein saya masih kurang nih dalam 1 hari. Nah, baru kalian bisa mempertimbangkan untuk mengkonsumsi suplemen seperti whey protein dan multivitamin untuk menunjang kebutuhan nutrisi harian kalian. Nah, lebih baik kita tidak menggunakan kata dihindari, tapi lebih baik dibatasi. Nah, untuk pemilihan makanan sama minuman sendiri, kalian harus memilih dengan bijak. Untuk minuman tersendiri, kalian harus membatasi yang tinggi kalori, seperti contohnya adalah boba dan kopi susu. Nah, sebenarnya kalian boleh, tapi kalian bisa start dengan mengurangi gula ketika kalian memesan kopi susu. Jadi di minggu pertama, mungkin kalian biasanya gulanya full, minggu kedua kalian bisa membatasinya dengan setengah. Nah, nanti bulan selanjutnya kalian bisa mencoba untuk tidak menggunakan gula sama sekali. Nah, ini juga bisa berlaku untuk minuman seperti boba. Nah, untuk jenis makanan, sebisa mungkin kita membatasi jenis makanan yang tinggi terhadap gula. Dan juga, kalian juga harus membatasi makanan-makanan yang tinggi akan lemak, terutama lemak jahat, seperti contohnya adalah gorengan. Nah, kesimpulannya, kalian sebenarnya nggak perlu 100% strict dalam melakukan diet. Cukup 70% makan yang baik, ditambah dengan jenis olahraga strength training atau cardio. Kesimpulannya, kalian nggak perlu 100% strict dalam menjalani diet, cukup 70% makan yang baik, ditambah dengan olahraga 2-3 kali dalam 1 minggu. Jadi, kalian harus konsisten untuk jangka panjang. Oke, yang pertama-tama kalian harus tahu dulu kalau kardio itu tidak buruk. Kardio itu adalah melatih jantung kita untuk bekerja secara efektif dan efisien. Nah, tapi kardio yang terlalu eksesif, misalnya melakukan kegiatan lari selama 1 jam setiap hari, secara risetnya memang tidak kondusif untuk pertumbuhan otot.
Bye.